Bagi pengikut Nasrani yang masih tersisa, Nero memerintahkan anak buahnya untuk mengikat mereka bersama dengan jerami untuk dijadikan obor. Hai CS Kental, balik lagi di channel YouTube aku, Victoria Priscilla Siregar. Hai CS Kental, balik lagi di channel YouTube aku, Victoria Priscilla, yang isi ceritanya kental-kental. Oke CS, hari ini aku mau menceritakan kepada kalian tentang kisah kekejaman Kaisar Nero yang pernah memerintah di Roma, Italia, di mana ia pernah menendang mati istrinya yang sedang hamil, menyukai seorang pemuda laki-laki, dan mengembirinya, kemudian menikahinya. Dari keluarga seperti apa ia lahir, dari keluarga seperti apa ia dibesarkan, dan bagaimana masa pemerintahannya yang sangat kejam tersebut. Kita bahas bersama-sama. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus lahir dengan nama Lucius Domitius Ahenobarbus. Lahir pada tanggal 15 Desember tahun 37 di Antium, Italia. Ayah Nero bernama Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Ibu Nero bernama Agrippina Minor atau Agrippa Muda. Ayah Nero adalah seorang pejabat administrasi yang mempunyai perilaku buruk dan reputasi yang sangat tidak baik. Ayah Nero pernah membunuh banyak rakyat yang tidak berdosa dengan sewenang-wenang. Pada suatu hari, ayah Nero pernah berjalan melalui jalanan yang bernama Appian Way. Saat yang bersamaan, ia menabrak seorang anak yang sedang bermain bersama bonekanya. Sebenarnya kisah dari ayahnya Nero ini masih panjang. Cuman untuk mempersingkat waktu, dan kita mau fokus sama cerita kekejamannya Nero, kita persingkat cerita ayahnya Nero dengan kematiannya karena suatu penyakit. Agrippina, mamanya Nero ini, adalah keponakannya Kaisar Claudius yang saat itu sedang memerintah. Setelah kematian Domitius, ayahnya Nero ini, Agrippina menikah lagi dengan seorang bangsawan kaya agar dapat memberikan Nero kesempatan bersekolah kelas 1. Baik sumber kuno maupun modern menggambarkan kepribadian mamanya Nero ini adalah jahat, kejam, dan ambisius. Nah, si Kaisar Claudius ini kan punya istri. Istrinya ini mati dengan mengandalkan kecantikannya yang sangat luar biasa dan menghubungkan dirinya bahwa mereka masih memiliki hubungan keluarga antara si Kaisar Claudius ini dengan mamanya Nero ini. Kaisar Claudius menikah dengan mamanya Nero, si Agrippina ini. Sumber-sumber kuno mengklaim bahwa mamanya Nero ini berhasil menghasut Claudius untuk mengangkat Nero menjadi putra angkatnya dan membuat Nero menjadi seorang ahli waris. Jadi kan Kaisar ini punya anak kandung namanya Britannicus. Otomatis si Britannicus ini dong yang bakalan jadi ahli waris ketika nanti Kaisar Claudius sudah tidak ada. Tetapi karena kelicikan mamanya Nero, maka mamanya Nero berhasil membuat si Kaisar ini menghapus nama Britannicus, anak kandungnya ini, dari nama ahli warisnya. Sehingga Nero lah yang menjadi ahli warisnya nanti. Sumber-sumber kuno mengatakan untuk membuat Nero naik tahta, si Agrippina mamanya Nero ini meracuni suaminya, Kaisar Claudius. Akhirnya Kaisar Claudius mati dan Nero lah yang menggantikannya sebagai Kaisar kelima. Pada 1 tahun masa pemerintahannya Nero, si Agrippina mamanya ini memiliki pengaruh dan kuasa yang sangat kuat dan luar biasa atas Nero dan kekaisaran. Sehingga si Agrippina ini lebih dominan daripada Nero di dalam kekaisaran. Nero takut kalau misalnya mamanya ini menggantikan ia sebagai kaisar. Nero memaksa ibunya untuk keluar dari istana. Nero merampas segala kehormatan dan kekuatan ibunya. Nero bahkan memindahkan pengawalnya dari Romawi dan Jerman. Nero juga mengancam ibunya akan turun tahta dan tinggal di Pulau Rhodes. Karena ketakutannya Nero berniat untuk membunuh ibunya sendiri. Nero menciptakan sebuah insiden kapal tenggelam untuk membunuh ibunya sendiri. Tapi ibunya berhasil selamat. Karena ibunya ini nggak tahu kalau si Nero ini yang merencanakan semuanya itu, ibunya mengutus seseorang untuk mengirim surat kepada Nero tentang keadaannya
dan apa yang baru saja ia lalui. Ketika Nero menerima surat dan berbicara dengan pengantar surat tersebut, dengan diam-diam ia menaruh sebilah belati di dalam surat itu dan menjatuhkannya ke tanah, sehingga orang berpikir bahwa ibunya Nero ini berniat membunuh Nero dengan mengirimkan suatu surat yang isinya adalah sebilah belati. Sehingga pada akhirnya Nero mengeksekusi ibunya. Nero menikah dengan anak Kaisar Claudius yang telah mati, yang bernama Claudia Octavia. Meskipun istrinya ini dikagumi sebagai permasyuri oleh badan warga Romawi, tetapi sebenarnya pernikahan mereka secara pribadi sangatlah tidak bahagia. Nero membencinya dan dengan cepat bosan dengannya. Di tengah-tengah pernikahannya, Nero malah sengaja menjalin hubungan dengan seorang wanita merdeka. Kok begini? Yang bernama Claudia Acti, dan kemudian dengan Poppaea Sabina. Selama 8 tahun pernikahan Nero dengan istrinya si Claudia tadi, mereka sama sekali nggak punya anak. Pas Nero lagi selingkuh sama pacarnya si Poppaea ini hamil. Itulah alasan Nero untuk menceraikan istrinya Claudia Octavia tadi, yang pertama. Nero dan selingkuhannya Poppaea ini membuang Octavia ke wilayah Campania dan kemudian ke pulau Pandateria dengan tuduhan palsu perzinahan dengan mantan tutornya si Nero ini. Tapi pengusiran si istrinya Nero Octavia ini menimbulkan protes keras dari warga Roma. Warga Roma berjalan keliling dengan membawa patung Octavia dan berseru bahwa Nero harus menikah dengannya lagi. Bukan setuju, Nero malah menandatangani surat kematian Octavia. Beberapa hari kemudian, Octavia diikat dan nadinya dibuka dalam ritual bunuh diri Romawi tradisional. Nadi dibuka. Akhirnya Octavia mati lemas di dalam bak uap yang sangat panas. Kepala Octavia terputus dan dikirim ke Poppaea, selingkuhannya yang tadi. Sedangkan Poppaea, selingkuhannya yang tadi, mati karena ia ditendang oleh Nero ketika sedang hamil. Itu namanya karma. Pada musim panas tahun 65, mereka bertengkar sengit karena selingkuhannya ini mengatakan bahwa Nero terlalu menghabiskan waktu di luar dan sering pulang malam. Karena marah, Nero menendang perut selingkuhannya ini dan menyebabkan kematian. Setelah kematian selingkuhannya ini, Nero menyukai seorang perempuan yang padahal sudah menikah. Perempuan tersebut bernama Statilia Messalina. Akhirnya pada tahun 66, suaminya Messalina ini terpaksa bunuh diri agar si Messalina ini bisa menikah dengan Nero. Kisah gila selanjutnya adalah Nero menikahi seorang perempuan yang bernama Pythagoras. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu. Ya normal, Nero kan laki-laki, jadi dia pasti nikahnya sama perempuan. Tapi ini tuh beda. Nero menikah dengan si Pythagoras ini dengan bertukar peran. Nero sebagai seorang perempuan dan si Pythagoras ini sebagai seorang laki-laki. Jadi di pernikahan ini Nero sebagai istrinya dan si Pythagoras ini sebagai suaminya. Setelah itu Nero menyukai seorang anak laki-laki yang bernama Sporus. Bigiling lagi kan? Laki-laki loh. Dia mengebiri si Sporus ini dan menikahinya. Makin sempurna gilanya. Nero juga memerintahkan gurunya untuk bunuh diri karena dia merasa kalau gurunya ini mendominasi dia. Ketika itu daerah kekuasaan Nero sangatlah luas, membentang dari bagian utara Britania Selatan hingga ke selatan daerah Maroko, daerah timur Atlantik hingga barat Laut Kaspia. Nero pun memegang tampuk kekuasaan secara total. Kekuasaan berada di tangan sang kaisar. Satuan tentara Roma adalah basis dari kekuasaannya. Rakyat tidak punya hak untuk berbicara. Lembaga tinggi negara sepertinya hanya nama saja. Kaisar ialah penguasa tertinggi. Hukum dan segala perangkatnya ada di dalam genggaman sang kaisar. Nasib orang di seluruh negeri tergantung pada suka atau tidak sukanya Nero. Nero mulai menghambur-hamburkan uang seenaknya, berjudi secara gila-gilaan, dan ketika bepergian juga piknik, ia dikawal oleh 1000 iring-iringan kereta mewah. Ketika kas negara kosong, dia menyita harta kekayaan pribadi setiap orang.
membunuh puluhan tuan tanah Spanyol dan Afrika Utara, dan merampas harta-harta kekayaan mereka. Nero bahkan memaksa istri para anggota parlemen imperialis yang mengenakan perhiasan emas dan perak untuk masuk ke dalam gelanggang pertandingan dan saling bunuh-membunuh. Sedangkan ia sendiri justru asik menyaksikan pertandingan berdarah tersebut. Nero merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang serba bisa. Ia bisa melukis, bernyanyi, bermain musik, berpuisi, berbahasa Yunani, dan berbahasa Latin. Nero sudah memulai pertunjukan terbukanya pada tahun 59 Masehi. Nero sering mengundang rakyat kecil untuk menyaksikannya bermain musik di teater terbuka, di taman istana, atau di jalanan. Pada hari raya, ia melaksanakan sebuah pertunjukan yang sangat mewah di dalam istana. Dirinya sendiri mengadakan pertunjukan sebagai seorang penyair, pemusik, bahkan pegulat. Ketika ia mengadakan pertunjukan di teater, pintu teater sengaja ia tutup. Ia tidak mengizinkan siapapun keluar sebelum pertunjukan teater selesai. Bagi beberapa penonton yang tidak tahan mendengar suara nyanyian Nero dan pertunjukan yang menurut penonton jelek, mereka terpaksa melompat dari atas tembok untuk pergi. Terjadi kebakaran besar di Roma. Kebakaran ini berlangsung selama 39 hari. 3 daerah musnah terbakar, 7 daerah mengalami luka yang sangat berat, dan tersisa 4 dari 14 daerah. Rakyat Roma mengalami bencana yang tidak pernah mereka alami sebelumnya dan membuat mereka menjadi luntang-lantung. Ketika rakyat sedang mengalami kesusahan, ada yang melihat bahwa Nero berdiri di atas menara dan berpakaian opera. Ia memetik instrumen lira dan melantunkan sebuah balada yang ada hubungannya dengan kemusnahan kota. Nero memandangi kota yang terbakar dan merasa takjub. Ada rumor di sana dan di sini yang mengatakan bahwa Nero lah yang melakukan kebakaran itu supaya mendirikan sebuah kota baru. Setelah kebakaran itu, Nero bukannya pergi menolong rakyat, ia malah membangun Domus Aurea. Domus Aurea adalah rumah emas. Dekorasi di dalam istananya terbuat dari emas dan mutiara. Untuk menghadapi kecaman dari kebakaran yang sepertinya disengaja oleh Nero, ia mengkambing hitamkan kaum Nasrani. Ia menuduh mereka bermusuhan dengan umat manusia. Nero menghukum pengikut Nasrani dengan cara yang sangat kejam. Ia memasukkan pengikut Nasrani ke dalam arena perlombaan. Sebagian pengikut Nasrani ditutupi dengan kulit hewan. Lalu mereka melepas segerombolan anjing pemburu untuk mencabik-cabik mereka hingga mati. Bagi pengikut Nasrani yang masih tersisa, Nero memerintahkan anak buahnya untuk mengikat mereka bersama dengan jerami untuk dijadikan obor. Kesel aku tuh! Disusun di dalam sebuah taman dan dibakar pada tengah malam. Itu semua menjadi hiburan bagi Nero yang lalim dan jahat itu. Tiba-tiba di Italia bagian tengah kota Napoles, muncul seorang ahli kebatinan. Dia berteriak dengan sangat keras dan mencela Nero. Ia mengatakan bahwa Nero adalah raja yang lalim, bengis, sangat kejam. Ia juga mengatakan bahwa Britannicus, adik Nero yang tadi dibunuhnya, tidak akan membiarkan Nero selama-lamanya berkuasa. Akhirnya ahli kebatinan ini dijebloskan ke dalam penjara. Setiap orang mengira bahwa ahli kebatinan ini sudah pasti mati. Tetapi siapa sangka, setengah hari ia ditahan di dalam penjara, ia lolos dengan begitu saja. Karena merasa malu dan terhina, Nero memerintahkan setiap anak buahnya untuk mencari ahli kebatinan itu di setiap sudut kota. Akhirnya ahli kebatinan itu meninggal dunia karena sakit, bukan karena dibunuh.
Sebelum ahli kebatinan itu meninggal, ia mengatakan bahwa pemerintahan Nero tidak akan bertahan selama lebih dari 15 tahun. Sepeninggalan ahli kebatinan itu, Nero menjadi seseorang yang lebih curiga lagi dan melakukan segala hal dengan lebih gila lagi. Nero membunuh orang secara terus-menerus, tega melakukan cara sekejam apapun, khususnya untuk kaum Nasrani. Tetapi menurut informasi pengawal yang dekat dengan Nero sering mendengar teriakan Britannicus adiknya tadi. Nero merasa takut sekaligus benci. Dalam kondisi yang teramat takut, Nero mengumumkan bahwa negeri darurat perang. Seluruh Roma diselimuti oleh rasa ketakutan. Begitu Nero menyebut nama satu orang, keesokan harinya orang itu akan hilang dari muka bumi ini, alias mati. Banyak anggota parlemen, birokrat senior, tokoh terkemuka, serta pasukan pengawal pun dihukum mati oleh Nero. Beberapa orang yang dipenggal kepalanya, beberapa lagi diperintahkan untuk bunuh diri. Dan sebagian orang lagi diperintahkan untuk membelah nadinya sendiri. Guru Nero sendiri pun dipotong kedua tangannya. Kemewahan Nero yang luar biasa, kekuasaannya yang mengerikan, pembunuhan secara gila-gilaan dan penindasan terhadap kaum Nasrani membangkitkan rasa kontra terhadap lembaga tinggi negara. Tak seorang pun rakyat yang tidak merasa benci kepada Nero. Dari kalangan rakyat kecil, tentara, orang terkemuka, mereka semua membenci Nero. Akhirnya, pada tahun 68 Masehi, Gubernur Jenderal sementara dari Provinsi Kaolo Spanyol mengimbau rakyat untuk bangkit melawan Nero. Bahkan induk pasukan di Spanyol dan Afrika Utara yang jauh di sana pun ikut menyusul memberontak kepada Nero. Pasukan-pasukan yang ada masing-masing pergi menuju Roma untuk mengepung Nero. Pejabat daerah pun mengumumkan pemberontakan terhadap Nero. Lembaga tinggi di Roma menghapuskan tahta kerajaan Nero, memproklamirkan bahwa dia itu ilegal. Mereka mengatakan bahwa Nero adalah musuh rakyat. Meminta pertolongan dari pengawal istana untuk melarikan diri, tetapi ditolak. Nero menulis sepucuk surat agar rakyat mengampuninya. Akan tetapi Nero tidak berani keluar istana untuk menyerahkan diri. Akhirnya pada malam hari, Nero mengenakan mantel tanpa lengan melarikan diri dengan menunggangi kuda bersama 4 jongosnya. Akhirnya Nero kabur ke rumah mantan budaknya. Dia duduk di ruang bawah dan membiarkan budaknya menggali kuburannya sendiri. Nero yang enggan berpisah dengan dunia ini berkata bahwa dunia ini akan kehilangan seorang seniman yang hebat. LOL! Saat itu pesuruhnya datang dan mengatakan bahwa lembaga tinggi negara mengumumkan bahwa Nero adalah musuh rakyat, serta mengeksekusi mati Nero dengan cara leluhurnya, yaitu dicambuk. Nero merasa malu untuk melakukan itu di depan seluruh rakyat. Nero merasa lebih baik jika dirinya bunuh diri saja. Sebelum ajal tiba, Nero tidak lupa untuk mempertunjukkan kebolehannya. Ia memegang belati, lalu mengayunkannya ke sana dan kemari. Tetapi ia tidak berani menusuk tenggorokannya sendiri. Tanpa diduga-duga, Nero memohon kepada salah satu jongosnya untuk bunuh diri terlebih dahulu, mempraktekkan. Tetapi jongosnya tidak mau. Pada saat menjelang fajar, tiba-tiba terdengar suara pekikan kuda, karena tempat persembunyian Nero telah diketahui. Nero yang sudah putus asa itu meletakkan sebilah belati ke tangan seorang jongos, lalu menggenggam tangan sang jongos untuk menusukkan belati tersebut ke dalam lehernya. Nero berteriak kencang sekali dan tersungkur di atas simbahan darahnya sendiri. Akhirnya Nero pun mati. Nero bertahta kurang lebih 13 hingga 14 tahun, persis seperti yang ahli kebatinan itu katakan. Oke, jadi ceritanya sampai di sini aja ya, CS kentalku. Aku minta maaf buat segala kekurangan di dalam video aku, karena ini pertama kalinya aku buat video tentang cerita kayak gini. Kalian boleh komen di bawah, boleh kasih masukan sama aku, boleh juga request untuk aku cerita selanjutnya tentang apa. Thank you for watching CS. Bye-bye.